Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 akan menjelaskan mengenai aplikasi Kubernetes pada mata kuliah Cloud Computing. Anggota dari kelompok kami yakni saya sendiri, Lulu Dewanda. Ada saya, Dea Awalia. Ada saya, Milza Penggajian Al-Hasmi. Baik, selanjutnya kita mulai ke materinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Dea. Ya, yang pertama kita menjelaskan tentang profil Kubernetes. Nah, Kubernetes itu merupakan platform open source yang digunakan untuk melakukan manajemen workload aplikasi yang dikontainerisasi, serta menyediakan konfigurasi dan otomatisasi secara deklaratif. Lalu, Kubernetes dikembangkan oleh Google dan Kubernetes merupakan open source. Semua yang dijalankan di Kubernetes bisa disimpan dalam file YAML sehingga apapun yang di dalam cluster Kubernetes itu akan memiliki dokumentasinya. Jadi selanjutnya ada fitur aplikasi. Fiturnya itu ada service discovery dan load balancing, di mana user tidak perlu memodifikasi aplikasinya untuk menggunakan mekanisme service discovery tambahan. Kemudian ada topologi service, di mana rute lalu lintas layangan berdasarkan topologi cluster. Selanjutnya ada endpoint slice, pelacakan endpoint jaringan yang dapat diskalakan pada klaster Kubernetes. Selanjutnya ada bin packing otomatis, di mana user menaruh kontainer-kontainer secara otomatis berdasarkan kebutuhan sumber daya dan batasan-batasan tanpa mengorbankan ketersediaan. Kemudian ada orkestrasi penyimpanan, di mana secara otomatis memasang penyimpanan pilihan-pilihan, baik dari penyimpanan lokal dan penyedia layanan cloud. Kemudian ada referensi otomatis, di mana aplikasi ini dapat mengulang dan menjalankan kembali kontainer gagap atau kontainer yang rusak, kemudian mengganti dan menjadwalkan ulang ketika ada node yang mati. Ada rilis dan pengembalian terotomatisasi, di mana Kubernetes ini akan melakukan rollback pada perubahan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada secret dan manajemen konfigurasi. Menerapkan dan mengubah secret konfigurasi aplikasi tanpa melakukan perubahan pada image user, serta mencegah terekspos-nya secret yang kamu miliki pada konfigurasi. Selanjutnya, ada dual stack IPv4 atau IPv6, di mana pengalokasian alamat IPv4 dan IPv6 untuk port dan service. Kemudian ada eksekusi batch. Pada Kubernetes juga dapat melakukan manajemen workload, batch, dan CL untuk melakukan penggantian kontainer-kontainer yang gagal jika diinginkan. Yang terakhir ada horizontal scaling, di mana scale up dan scale down aplikasi pengguna dengan sebuah perintah yang sederhana, dengan UI atau otomatis berdasarkan pengguna CPU. Baik, untuk fungsi secara umum atau secara garis besar, Kubernetes itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi menjadwalkan dan menjalankan kontainer aplikasi pada kelompok mesin fisik atau virtual. Kemudian yang kedua, memungkinkan pengembang untuk cut the cord ke mesin fisik dan virtual, bergerak dari infrastruktur host sentris ke infrastruktur kontainer. Kemudian yang ketiga, Kubernetes menyediakan infrastruktur untuk membangun lingkungan pengembangan yang benar-benar kontainer sentris. Untuk kelebihan, yang pertama, Service Discovery and Load Balancing. Maksudnya apa? Mengekspor kontainer menggunakan nama DNS atau IP address server. Yang kedua, Storage Orchestration. Memount sistem storage yang diinginkan seperti local storage atau storage dari cloud provider seperti AWS dan Ali Cloud. Yang ketiga, automated rollouts and rollbacks. Maksudnya di sini adalah deployment bisa menggunakan file YAML. Next.
Kemudian ada automatic bin packing, yaitu memberikan kontainer dengan CU dan RAM secara spesifik. Kemudian ada self-healing, maksudnya seperti apa? Yaitu merestart kontainer yang gagal, mematikan dan mengganti kontainer yang tidak menanggapi request. Kemudian ada secret and configuration management. Kelebihan ini memungkinkan user untuk menyimpan data-data yang sensitif seperti password, out, dan SSH keys. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 15. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.